Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6 ingin membahas tentang manajemen memori, alamat logika versus alamat fisik, swapping, pegging, dan juga segmentasi. Presentasi ini menjelaskan manajemen memori pada sistem operasi, perbedaan antara alamat logika dan juga alamat fisik, bagaimana mekanismenya, swapping, dan juga segmentasi. Bagaimana ketiganya diterapkan, keuntungannya, dan contoh ilustrasi untuk memahami. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami perbedaan alamat logik, serta mekanisme swapping, pegging, dan juga segmentasi. Topik utama yang dibahas adalah tentang definisi, fungsi, pemetaan alamat, fungsi juga contohnya. Alurnya yaitu konsep, mekanisme, contoh, dan juga perbandingan. Yang pertama di situ adalah apa itu manajemen memori. Manajemen memori adalah proses yang dilakukan untuk sistem operasi untuk mengatur dan juga mengelola penggunaan memori atau juga RAM agar dapat digunakan secara efisien oleh program yang sedang berjalan di komputer. Dalam manajemen memori terdapat beberapa konsep, yaitu yang pertama adalah logical and physical address atau alamat logis dan fisik. Yang kedua ada swapping, yang ketiga ada pegging, dan yang keempat ada swapping. Alamat logika virtual atau alamat memori yang digunakan oleh program saat berjalan. Alamat ini dibuat oleh CPU dan digunakan oleh program untuk mengakses data, sebelum diterjemahkan menjadi alamat fisik di penyimpanan utama atau juga RAM. Kalau alamat fisik, alamat sebenarnya di memori utama RAM yang menunjukkan lokasi tempat data atau instruksi program disimpan. Alamat ini digunakan oleh sistem untuk mengakses data secara langsung di memori. Di sini ada pemetaan alamat atau alamat logika ke fisik. Yang pertama, CPU logical set ADDR, selanjutnya adalah MMU ke lookup atau table, yang ketiga adalah protection check, selanjutnya adalah ke translate ke physical, dan yang terakhir adalah memori akses memori atau fact fault. Langkah pertama ya di sini adalah CPU menghasilkan alamat logika, yang kemudian memori manajemen unit atau MMU menerjemahkan melalui table pegging atau table segmentasi yang diteruskan. Jika diterjemah berhasil, maka dihasilkanlah alamat fisik atau frame plus offset atau base plus offset. Namun jika gagal, terjadi pengecualian atau pack fault atau segment fault. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang swapping. Swapping ini adalah Swapping adalah teknik dalam manajemen memori yang digunakan oleh sistem operasi untuk memindahkan proses sementara dan dari memori utama yaitu RAM ke penyimpanan sekunder disk, kemudian mengembalikannya lagi ke RAM ketika proses tersebut akan dijalankan kembali. Tujuan swapping pada manajemen memori itu untuk mengosongkan ruang di RAM agar proses lain dapat dijalankan, mendukung multitasking sehingga beberapa program bisa berjalan secara bergantian, mengoptimalkan penggunaan memori ketika RAM terbatas. Cara kerja swapping itu ada dua. Yang pertama itu swapping out dan swapping in. Swapping out ini yaitu ketika memori RAM hampir penuh, sistem operasi akan memindahkan sementara proses dari RAM ke penyimpanan sekunder disk untuk memberi ruang bagi proses lain. Yang kedua itu swapping in, yang dimana jika proses tersebut dibutuhkan kembali, sistem operasi akan mengambil proses dari disk dan memindahkannya kembali ke RAM agar dapat dijalankan oleh CPU. Aku yang pegang.
Baik, berikutnya adalah paging. Nah, untuk pengertian pagingnya itu adalah teknik manajemen memori yang membagi program menjadi page dan juga sebuah memori utama menjadi sebuah frame, sehingga proses dapat ditempatkan di memori tanpa harus berurutan. Kemudian ada tujuan dari paging. Yang pertama itu adalah mengelola akses penggunaan memori secara lebih efisien. Lalu yang kedua, menghindari fragmentasi eksternal pada memori. Lalu yang ketiga, memungkinkan proses menggunakan memori yang tidak harus bersebelahan dengan atau non-continuous. Lalu yang terakhir adalah mendukung pengelolaan memori yang lebih fleksibel oleh sistem. Lanjut. Skip. Baik, cara kerjanya. Oh, Nah, baik di sini ada cara kerja dari paging. Yang pertama, di sini prosesnya sistem operasi akan membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan page. Kemudian, memori utama atau RAM juga akan dibagi menjadi bagian kecil yang disebut dengan frame dengan ukuran yang sama. Lalu, proses yang ketiga, setiap page dari program ditempatkan pada frame yang tersedia di dalam sebuah RAM. Lalu proses yang keempat, sistem operasi nanti akan menggunakan page table untuk mencatat hubungan antara page dan juga frame. Lalu yang kelima, saat program dijalankan, sistem akan mencari page di beberapa frame yang sesuai agar data bisa diakses oleh CPU. Baik, di sini ada juga proses segmentasi. Segmentasi itu adalah proses virtual yang menciptakan ruang alamat dengan berbagai ukuran dalam sistem komputer. Intinya, segmentasi itu adalah teknik yang membagi program berdasarkan fungsi logisnya. Misalkan kode program, data, dan juga teks. Contohnya aja nih, dari kehidupan nyata. Seorang mahasiswa mengelompokkan file kuliah ke dalam folder materi, tugas, dan foto, agar lebih mudah diatur untuk dicari. Sama seperti segmentasi yang membagi program menjadi beberapa bagian, seperti kode, data, dan juga teks, agar lebih mudah dikelola oleh sistem operasi. Lanjut. Nah, di sini ada cara kerja segmentasi. Yang pertama, program dibagi menjadi beberapa segmen. Contohnya itu kode program, data, dan juga teks. Seperti yang saya tadi bilang. Nah, setiap segmentasi memiliki alamat sendiri. Alamatnya itu terdiri dari nomor segmen dan juga offset. Lalu kemudian sistem operasi menyimpan informasi. Segmen disimpan dalam segmen table yang berisi lokasi dan ukuran segmen. Lalu kemudian CPU akan mengakses segmentasi melalui segmen table. Sistem mencari alamat segmen di memori data diambil oleh memori. Kemudian jika alamat valid, data dari segmen tersebut nantinya akan diakses oleh CPU. Lanjut. Aku ya. Lalu di sini ada perbedaan dari shopping, paging, dan juga segmentasi. Nah, di sini intinya paging itu adalah sesuatu yang membagi memori menjadi bagian kecil yang sama. Nah, sedangkan untuk segmentasi itu berfungsi untuk membagi program berdasarkan alamat logikanya. Lalu untuk shopping itu dia digunakan untuk memindahkan proses antara RAM dan juga disk dan juga dapat memindahkan proses sistem operasi. ini nggak bisa ya? Nggak bisa itu. Baik, di sini ada kesimpulan dan sarannya. Nah, untuk kesimpulannya, manajemen memori adalah bagian dari sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur penggunaan memori agar proses dapat berjalan dengan efisien. Teknik seperti paging, segmentasi, dan swapping digunakan untuk membantu sistem operasi mengelola memori dengan lebih baik, sehingga kinerja komputer menjadi lebih optimal. Oke. Lanjut. Oke. Sekian, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya tidak? Oke. Iya, saya. Baik. Silakan, Saya mau tanya. Sabar, Mat. Oke, untuk Salwa silakan. Mau bertanya kepada siapa?
Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Apa tuh? perbedaan antara paging dan segmentasi dalam manajemen memori? Update. Apa tadi? Apa perbedaan antara paging Antara paging dan dan segmentasi? segmentasi dalam manajemen memori. Oh ya, sebentar. Saya izin menjawab pada Salwa. Kelompok berapa Salwa? 7, 7, 7. Oh ya, izin menjawab pada Salwa kelompok 7. Paging itu memberi memori menjadi blok-blok berukuran tetap atau ini Itu membagi memori menjadi blok-blok berukuran tetap atau patch dan juga sebuah frame. Sedangkan segmentasi membagi memori berdasarkan bagian logis program seperti kode, data, dan juga stack dengan ukuran yang dapat berbeda-beda. Baik, ada lagi? Saya. Oke, silakan untuk Rahmat. Izin bertanya, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara kerja pegging dalam manajemen memori? Ya, Baik, itu saja. oke. Kemudian untuk Fajri dari kelompok berapa ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa penyebab fragmentasi internal dan eksternal? Oke. Untuk pertanyaan dari Rahmat dulu ya. Jadi, paging itu bekerja dengan membagi memori menjadi halaman atau page dan juga sebuah frame, sehingga data dapat ditempatkan di mana saja tanpa harus berurutan. Nah, untuk pertanyaan dari Fajri, fragmentasi internal itu terjadi karena ada ruang kosong yang terbuang di dalam blok memori. Sedangkan fragmentasi eksternal terjadi karena ruang kosong itu tersebar sehingga sulit digunakan. Baik, sudah. Dah. Aditya mana? Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam Dah. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semuanya. Terima kasih. Nah, Ini ini udah. udah direkam kan, Nat? Dah. Dah, oke, thank you. Thank you ya, guys.